Rasulullah SAW dakwah ke Taif. Setelah 9 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, beliau masih menjalankan dakwah di kalangan sendiri di sekitar Mekah untuk memperbaiki pola hidup mereka. Tetapi hanya sebagian kecil saja orang yang bersedia memeluk Islam. Selebihnya selalu berusaha dengan segala daya upaya untuk mengganggu dan menghalangi beliau dan pengikut-pengikutnya. Di antara mereka yang bersimpati dengan perjuangan Nabi ialah Abu Thalib, paman beliau sendiri. Namun sayangnya ia tidak pernah memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, Abu Thalib wafat. Dengan wafatnya Abu Thalib ini, pihak kafir Quraisy merasa semakin leluasa mengganggu dan menentang Nabi SAW. Taif adalah kota terbesar kedua di kawasan Hijaz. Di sana terdapat Bani Saqif, suatu kabilah yang cukup kuat dan besar jumlah penduduknya. Rasulullah SAW pun berangkat ke Taif dengan harapan dapat membujuk Bani Saqif untuk menerima Islam. Dengan demikian, beliau akan mendapat tempat berlindung bagi para pemeluk Islam dari gangguan kafir Quraisy. Beliau pun berharap dapat menjadikan Taif sebagai pusat kegiatan dakwah. Setibanya di sana, Rasulullah SAW mengunjungi 3 tokoh Bani Saqif secara terpisah untuk menyampaikan risalah Islam. Namun yang terjadi, mereka bukan saja menolak ajaran Islam, bahkan mendengar pembicaraan Nabi pun mereka tidak mau. Rasulullah SAW diperlakukan secara kasar dan biadab. Sikap kasar mereka sangat bertentangan dengan kebiasaan bangsa Arab yang selalu menghormati tamunya. Dengan terus terang mereka mengatakan bahwa mereka tidak senang dengan Rasulullah dan pengikutnya tinggal di kota mereka. Semula Rasulullah membayangkan akan mendapat perlakuan yang sopan diiringi tutur kata yang lemah lembut. Tetapi ternyata beliau diejek dengan kata-kata yang kasar. Salah seorang di antara mereka berkata sambil mengejek, "Benarkah Allah telah mengangkatmu menjadi pesuruhnya?" Yang lain berkata sambil tertawa, "Tidak dapatkah Allah memilih manusia selain kamu untuk menjadi pesuruhnya?" Ada juga yang berkata, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, aku tidak ingin berbicara denganmu, karena perbuatan demikian itu akan mendatangkan bencana bagiku. Sebaliknya, jika kamu seorang pendusta, tidak ada gunanya aku berbicara denganmu." Menghadapi perlakuan ketiga tokoh Bani Saqif yang demikian kasar itu, Rasulullah yang memiliki sifat bersungguh-sungguh dan teguh pendirian tidak menyebabkan beliau mudah putus asa dan kecewa. Setelah meninggalkan tokoh-tokoh Bani Saqif yang tidak dapat diharapkan itu, Rasulullah mencoba mendatangi rakyat biasa. Tapi kali ini pun beliau mengalami kegagalan. Mereka mengusir Rasulullah dari Taif dan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini dan pergilah kemana saja kamu suka." Ketika Rasulullah menyadari bahwa usahanya tidak berhasil, beliau memutuskan untuk meninggalkan Taif. Tapi penduduk Taif tidak membiarkan beliau keluar dengan aman. Mereka terus mengganggunya dengan melempari batu dan kata-kata penuh ejekan. Lemparan batu yang mengenai Rasulullah demikian hebat hingga tubuh beliau berlumuran darah. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah menjumpai suatu tempat yang dirasa aman dari gangguan orang-orang jahat itu. Kemudian beliau berdoa, "Wahai Tuhanku, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa Engkau menyerahkan diriku? Kepada musuh yang akan menerkam aku, atau kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah kepadaku, sedangkan afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya mukamu yang mulia, yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap. Dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari Engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu, atau dari Engkau turunkan atasku azabmu. Kepada Engkaulah aku adukan halku sehingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Engkau." Demikian sedihnya doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh Rasulullah, sehingga Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menemuinya. Setibanya di hadapan Rasulullah, Jibril memberi salam seraya berkata, "Allah mengetahui apa yang telah terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat di gunung-gunung untuk menaati perintahmu." Sambil berkata demikian, Jibril memperlihatkan para malaikat itu kepada Rasulullah. Kata malaikat itu, "Wahai Rasulullah, kami siap untuk menjalankan perintah Tuhan. Jika Engkau mau, kami sanggup menjadikan gunung di sekitar kota ini berbenturan, sehingga penduduk yang ada di kedua belah gunung ini akan mati tertindih. Atau apa saja hukuman yang Engkau inginkan, kami siap melaksanakannya."
Mendengar tawaran malaikat itu, Rasulullah dengan sifat kasih sayangnya berkata, "Walaupun mereka menolak ajaran Islam, saya berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat nanti akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya." Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah, perhatikan teladan mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita semua mengaku sebagai pengikutnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jika keinginan kita ditolak atau tidak disetujui, dengan cepat kita merasa tersinggung dan memaki-maki, bahkan terkadang mempunyai keinginan untuk membalas dendam. Padahal sebagai pengikutnya, kita hendaknya mencontoh beliau. Setelah menerima penghinaan dari penduduk Taif, beliau hanya berdoa dan tidak memarahi mereka, tidak mengutuk mereka, dan tidak mengambil tindakan balas dendam walaupun diberi kesempatan untuk itu. Wallahu a'lam bishawab.